Baik, terima kasih sebelumnya. Saya buka event kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan. Mohon Bapak Ibu menggunakan nama asli agar memudahkan interaksi dengan Pak Rino. Berikutnya, bila Bapak Ibu ingin menggunakan background yang sama, sudah ada di kolom chat. Karena di akhir event kita ada foto bersama. Bapak Ibu akan di-mute, namun bila ada pertanyaan dipersilakan untuk menulis di kolom chat, dan nanti akan dibantu dibacakan, atau langsung unmute bila diberi kesempatan oleh Pak Rino. Sekilas tentang NKA, NKA adalah badan sertifikasi yang mana di Indonesia ada 4 divisi. Pertama divisi ISO yang outputnya adalah sertifikat, kedua adalah divisi assessment, outputnya berupa laporan-laporan, dan ketiga adalah divisi training, di mana webinar kita di pagi ini adalah salah satu outputnya. Dan terakhir kita ada divisi software yang outputnya adalah software yang membantu Bapak Ibu dalam menjalankan ISO. Untuk reputasi NKA sudah berdiri kurang lebih 37 tahun dan sudah mengeluarkan kurang lebih 60.000 sertifikat di seluruh dunia, beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia, dengan tingkat kepuasan rata-rata konsumen 10 tahun, dan kita mempunyai pekerja kurang lebih 1.000 orang. Diinfokan event kita hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun bila Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat di sebelah kiri, e-materi, 3 bonus e-book, dan rekaman webinar, serta ada bonus dari Pak Rino ya Pak. Yes, nanti 2 e-book untuk peserta aktif. Kalau modul cukup dengan biaya 150.000, caranya mudah, Bapak Ibu cukup scan barcode-nya. Ini bonus e-book dari kita ya Pak, selain yang dari Bapak. Baik, tanpa membuang waktu, saya persilakan Pak Rino untuk memulai Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Alphonse. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rivalino Safar, mohon dipanggil Rino saja. Saya punya background tukang, sarjana teknik mesin, pernah bekerja dan magang sih sebenarnya di Garuda Maintenance Facilities. Izinkan saya menampilkan slide saya. Hari ini lebih banyak bedah buku kali ya, tapi bedah bukunya dibuat sederhana. Judul buku saya yang terbaru adalah Semua Bisa Jadi Trainer, _2. Nah, pekerjaan yang nggak ada pensiunnya dan dibutuhkan. Wah, ini nih. Jadi banyak juga para pensiunan atau yang mau pensiun juga tertarik dan banyak bicara dengan saya ini ya. Lalu saya menulis beberapa buku, Bapak Ibu. Buku pertama judulnya Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Ini bukunya terbit tahun 2009. Buku kedua, Masih Mau Cuek Dengan Kuliahmu. Buku ketiga, Menjadi Bawahan Berpengaruh. Wah, ini teknik mempengaruhi atasan ini. Buku keempat, The Essential Career Compass. Saya menciptakan sistem perencanaan karir namanya Career Compass. Buku kelima, Happy by Purpose. Buku keenam, ini yang terbaru, Semua Bisa Jadi Trainer. Terbitannya terbitan Gramedia. Judulnya Semua Bisa Jadi Trainer, tapi siapa sih trainer itu ya? Sebenarnya yang dimaksud dalam buku saya Semua Bisa Jadi Trainer, trainer sebenarnya adalah satu, jika Anda seorang instruktur. Di beberapa lembaga masih disebut instruktur loh. Dan instruktur itu banyak gitu. Di lapangan ada juga instruktur gitu ya. Lalu kemudian fasilitator, lalu pemateri jika Anda mengajar atau mengisi webinar, lalu kemudian orang-orang sales atau leader. Nah, konteksnya adalah orang yang memimpin sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran maksudnya adalah ketika kita lagi sosialisasi. Misalnya orang-orang safety di kantor sedang mensosialisasi kebijakan baru, informasi baru, itu pun sebagai seorang trainer. Jika Anda instruktur, instruktur di lapangan, misalnya proses kelistrikan, proses di sawah, di sawah itu ada penyuluh gitu ya. Nah, ini semua saya kelompokkan menjadi trainer. Jadi dalam konteks kita sebenarnya adalah trainer siapa saja yang berbagi pengetahuan, khususnya lebih ke proses pembelajaran, oke, sehingga membuat orang jadi paham. Nah, teman-teman semua, dalam konteks trainer ini di semua pekerjaan sebenarnya pola itu yang harus ditemukan. Saya sering bicara di depan anak-anak baru yang baru lulus kuliah lalu masuk, entah itu manajemen trainee, entah itu karyawan baru gitu ya. Setiap pekerjaan itu temukan polanya. Nah, pola ini, pola yang biasanya ditemukan oleh para praktisi yang sudah ngalamin jatuh bangun, gagal berhasil, gagal berhasil, gagal berhasil, gagal berhasil gitu ya. Setiap saya mengajar, saya selalu menemukan pola-pola yang sama gitu ya. Nah, di dalam buku ini, saya berharap pola yang saya sudah sederhanakan itu membantu Bapak Ibu dalam mengajar apapun. Karena semakin saya berpengalaman, saya semakin diminta untuk mengajar trainer gitu ya buat para fasilitator atau instruktur atau trainer yang tidak semuanya ngajar soft skills. Ada yang ngajar technical skills, baik itu kelistrikan, baik itu penyuluhan ya, biologi, baik itu pertanian gitu ya, baik itu kalau di perbankan tuh ada materi-materi yang cukup rumit gitu ya, fraud ya, risk, kredit dan lain sebagainya gitu. Nah, saya berharap buku ini membantu pembacanya dengan menggunakan pola yang saya temukan. Pola yang saya temukan 4F kalau Bapak Ibu bisa lihat cover bukunya. Pertama adalah facilitate, kedua fun, ketiga fleksibel, keempat fokus. Nah, masing-masing bagian ini ada jembatan keledainya. Facilitate itu disingkat mudah, fun itu disingkat beragam, fleksibel disingkat biar, fokus disingkat asik. Jadi kalau digabung mudah, beragam, biar asik ya gitu ya. Nah, ini semua pola yang saya temukan seiring saya
ya jatuh bangun lah gitu ya. Buku ini adalah buku ke-6 saya. Nah, di dalam buku ini ada beberapa topik. Pertama, mengapa kita bosan? Yang kedua, gimana Pak supaya bisa dipercaya nih, gampang masuknya, asik gitu ya. Lalu kemudian mengelola stres dan menyenangkan tidak harus lucu loh. Lalu kemudian supaya suara tidak membosankan, mengajar luring dan daring. Lalu kemudian penggunaan gadget, lalu menghadapi pertanyaan peserta. Ya karena peserta juga ada yang kritis, ada yang teroris gitu ya, dalam arti dia kesel sama perusahaan, ditumpahkannya ke kita gitu ya. Lalu kemudian pengelolaan waktu, lalu membangun learning mood, menghadapi perubahan mendadak, gamification, storytelling, analogi, lalu teknik fasilitasi, menggunakan kasus, role play, dan berempati. Nah, kurang lebih ini yang dibahas di dalam buku saya, dan di dalam buku saya juga ada form-formnya gitu ya, ada isian-isian untuk membantu teman-teman semua, misalnya merancang storytelling, merancang role play, analogi ya, dan lain sebagainya. Anyway, lanjut dulu aja. Ini yang kita akan bahas, sebagian saja yang kita akan bahas. Mengapa sih kita bosan? Yang kedua, supaya dipercaya. Yang ketiga, teknik fasilitasi tentu, storytelling, lalu kemudian gamification. Ya, 5 itu aja yang menurut saya akan sangat menarik bagi rekan-rekan di Sabtu pagi ini. Lanjut lagi. Teman-teman, boleh nggak ngomong atau ketik di chat, apa sih goal goal dari training? Monggo. Tujuan dari training itu apa? Silakan. Izin Om, kalau tujuan training itu untuk memberikan dampak secara positif ke individu maupun ke tim dan efeknya bisnis tumbuh. Oh, boleh. Jadi dampak yang ujungnya bisnis tumbuh. Terima kasih. Rekan-rekan semua, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, trainer ini dalam konteks macam-macam ya sebenarnya ya. Tadi sudah disampaikan bisa disebut instruktur, bisa disebut pemateri, fasilitator, penyuluh juga gitu ya. Termasuk juga dosen, termasuk sales, termasuk leader, di mana sesi tersebut adalah sesi proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran apa sih? Hasil atau buah yang diharapkan? Satu, teman-teman semua diharapkan untuk, kalau kami dulu di Dunamis ada istilah pelatihan, walaupun nggak selalu pelatihan ya, bisa saja Bapak Ibu diundang ngisi webinar, ngisi seminar gitu ya, atau ketika memimpin rapat. Jadi waktunya bisa saja hanya 10 menit, 60 menit, setengah hari, atau bahkan 1-2 hari gitu ya. Sebenarnya yang diadres apa sih? Bisa jadi satu, sekedar mindsetnya aja, mindset. Ya, pola pikirnya. Misalnya, yang tadinya nggak pede, diharapkan setelah mendengar sesi Anda yang mungkin hanya sekedar 10 menit, 30 menit, 1 jam gitu ya, berubah mindsetnya. Tadi menganggap satu pekerjaan itu susah, sekarang jadi lebih mudah atau lebih pede, misalnya begitu ya. Yang kedua, bisa juga melatih skill set. Oke, melatih skill set. Skill set itu keterampilan. Misalnya presentation skills, di mana peserta latihan presentasi, trainer juga latihan mengajar gitu ya, latihan apa saja. Bahkan di kampus ada yang latihan mengelas, zaman saya dulu teknik mesin gitu ya, welding gitu ya. Skill set. Dan yang terakhir toolset. Nah, toolset itu adalah sebuah alat. Nah, kalau di manajemen alatnya bisa tidak berbentuk barang gitu, tapi bisa berbentuk form. Misalnya, teman-teman, kalau mau menentukan prioritas, toolsetnya adalah pikir, pilah, pilih. Nah, ini di buku saya Happy by Purpose, buku ke-5 itu dibahas. Pikir, pilah, pilih. Pikir, pilah, pilih ini bicara tentang penting, artinya konsekuensi. Pilah artinya urgency. Lalu kemudian pilih. Pilihannya ada 4D, yaitu apa? Do it now, drop, delay, sama delegate. Nah, di situ ada apa langkah-langkahnya. Nah, itu kalau di manajemen disebut toolset. Atau kalau dalam konteks pelatihan yang lain, bisa saja rumus, atau bisa saja kalau orang-orang di lapangan bagaimana men-stack tanaman gitu ya. Ya, kalau masih ingat pelajaran biologi, stack tanaman. Kalau di sawah, bagaimana menanam rumputnya atau benihnya ya, dan lain sebagainya. Iya, Bapak Ibu, saya mendesain buku ini untuk memudahkan siapa saja yang memang ingin ngajarin orang lain atau memimpin proses pembelajaran. Jadi, tujuan dari pelatihan either ngajarin orang melakukan suatu keterampilan, menggunakan suatu alat, atau hanya sekedar merubah pola pikir. Tentu mengajarkan pengetahuan, ya. Pengetahuannya digunakan untuk merubah pola pikir, melakukan sesuatu, atau menggunakan alat-alat tertentu gitu ya. Menurut saya, makanya gambar di bukunya seperti pohon gitu ya, menurut saya, baik membangun mindset atau merubah mindset, membentuk skill set, atau menggunakan tool set, semua itu diharapkan datang dari pemahaman yang mendalam. Nah, pemahaman yang mendalam dari pesertanya tentunya ya. Kita ngajarin satu pengetahuan, terus pengetahuan mendalamnya dipahami betul gitu maksudnya, lalu kemudian lebih pede atau berani atau bisa presentasi atau bisa mendelegasikan tugas atau menggunakan alat-alat tertentu gitu ya. Nah, disederhanakan ada 2 faktor yang perlu diperhatikan. Satu, kesiapan peserta, learning mood. Yang kedua, metode pembelajarannya. Nah, uniknya di antara 2 faktor ini yang paling bisa kita kendalikan atau kita kontrol yang mana nih? Menurut Bapak Ibu yang mana? Antara metode pembelajaran dan kesiapan peserta. Oh, kenapa Bu? Kenapa metode pembelajaran bukan learning mood? Karena kalau metode pembelajaran kan bisa yang kita yang setting ya Pak ya. Gimana caranya biar metodenya itu menyenangkan, metodenya itu bisa dengan cepat informasi kita tersampaikan pada peserta seperti itu. Yes. Nah, iya betul Bapak Ibu rekan-rekan semua. Kalau learning mood itu apa sih artinya? Suasana hati gitu ya. Suasana hati peserta atau murid-murid kita, mungkin di sini ada yang guru gitu ya. Suasana hati murid atau peserta kita, waduh, gimana kita kontrol, kita kendalikan ya. Ayo, serius, ayo, happy, ayo, semangat.
Nggak gitu juga cara melakukannya. Yang kita lakukan adalah pengkondisian gitu ya. Nah, disitulah metode pembelajaran kita sangat berperan. Makasih ya, Bu Juwita. Nah, ibaratnya kayak pohon. Gitu ya maksudnya ya, ibaratnya kayak pohon. Artinya apa? Ya butuh disirami gitu ya, butuh dikasih pupuk dan lain sebagainya. Konteksnya gitu. Supaya pengetahuan bisa jadi sebuah pemahaman yang mendalam. Mendalam itu maksudnya akarnya inilah ya, nggak gampang lupa gitu ya. Learning mood adalah kesiapan emosi dan pikiran untuk belajar. Saya mau cerita sedikit. Nah, ini bagian dari story teknik yang kita akan bahas adalah storytelling, teman-teman ya. Tadi pagi ada seorang murid, sebut saja Mawar, bukan nama sebenarnya gitu ya. Oke. Si Mawar ini yang biasanya rajin, biasanya semangat, biasanya aktif di kelas, pagi itu kelihatannya suram, banyak diamnya, bahkan dia mengganggu temannya gitu ya. Nah, si ibu guru ini agak-agak kesel nih, kenapa sih si Mawar nih, gimana sih? Nah, tapi ibu guru tidak terpancing emosinya dan ada kesempatan di mana seluruh siswanya menulis. Nah, si Mawar ini dipanggil keluar, oke, oleh ibu gurunya. Di luar, ibu guru tanya ke Mawar, Mawar, kamu kenapa? Hanya pertanyaan itu aja gitu. Si Mawarnya nih ya, mungkin karena udah ngerasa gitu ya, langsung dia nangis. Di luar nih, di luar, nangis dia. Terus ditenangkan oleh bu gurunya, oke, minum dulu segala macam. Lalu ada apa? Kenapa? Lalu Mawarnya cerita. Pagi tadi, si Mawar diantar oleh bapak ibunya. Dan ternyata di mobil bapak ibunya tuh ribut, berantem gitu ya. Maksudnya ya namanya suami istri gitu ada ributnya, ada konfliknya gitu ya. Sehingga Mawar yang masih kelas 2 SD ini memperhatikan dan waduh hatinya gimana sih ya ngelihat orang tua kita ribut gitu ya. Pak, Bu, kalau kita jadi Mawar melihat orang tuanya ribut kelas 2 SD di sekolah kira-kira mood belajar apa enggak? Nah, itu yang merubah mood belajarnya Mawar. Tapi karena itu dikeluarkan, ya ditumpahkan, dicurhatkan, akhirnya setelah Mawar masuk ke ruangan, masuk kembali ke kelas, akhirnya kemudian Mawar bisa lebih kooperatif lagi gitu ya, lebih tenang. Kenapa? Karena ada yang mendengarkan. Nah, ini yang dimaksud learning mood. Apa itu? Kita nggak bisa lepas dari emosi peserta-peserta kita. Ini yang harus kita pahami, karena juga dibahas di dalam buku saya. Adakah yang tadi sudah siap-siap mau membacakan ini? Pak Wayan, siap? Pak Wayan? Boleh. Amigdala, salah satu bagian otak yang berperan sebagai pusat emosi dan menilai setiap kejadian apakah sebagai ancaman atau tidak. Amigdala Oke. fight seseorang jika merasa terancam. Nah, itu amigdala. Tapi ada juga yang disebut prefrontal cortex. Pak Wayan, monggo, mainkan. PFC berperan sebagai pusat berpikir menimbang dan memutuskan keputusan rasional, namun PFC bekerja setelah amigdala tenang. Jika amigdala belum tenang, orang akan sulit berpikir, belajar, dan bekerja. Yes, terima kasih Beli Wayan, terima kasih banyak. Oke, saya mau bahas dua saja dari salah satu organ otak kita, yaitu amigdala, pusat emosi, dan PFC, pusat berpikir. Gitu ya, yang satu emosi, satu mikir. Kalau di pelatihan tentu kita pengen peserta mikir dong ya, mencerna begitu ya. Tapi Pak, Bu, ayo tebak-tebakan. Lama mana? Nah, poinnya banyak dari peserta saya sih jawabnya makan siang 1 jam bersama sahabat itu sebentar. Kalau 15 menit ngomong sama bos di ruangannya itu lama gitu ya. Padahal 60 menit sama 15 menit kalau matematika kan 60 menit yang lebih lama begitu ya teman-teman ya. Tapi nangkep ya poinnya ya, bahwa ketika kita bicara tentang satu suasana yang menyenangkan, 1 jam, 2 jam terasa sebentar. Tapi kalau menegangkan, itu bisa 5 menit aja, wah kayaknya udah kayak 1 hari gitu ya. Nah, di sini konsep threat dan reward. Masih ingat, amigdala adalah organ yang mendeteksi apakah situasi ini mengancam apa tidak. Ketika mengancam, mohon maaf lahir batin ini ya, ketika otak merasa terancam, otak menutup dirinya untuk mendengar, berpikir, dan orang ingin menjauh dari kita gitu ya. Contoh aja deh, Pak, Bu, waktu kita masih remaja, dipanggil orang tua, dinasehatin, kita pengen cepet segera meninggalkan, menjauh dari orang tua nggak tuh? Gitu ya. Ini yang unik ya teman-teman ya, bahwa ternyata, kamu dengerin nggak? Iya Pak, siap, siap. Ya, siap, padahal nggak dengerin gitu ya. Karena otak menutup dirinya karena merasa terancam dengan nih orang gitu ya. Entah karena nadanya tinggi, entah karena mau dikasih pekerjaan mendadak, entah karena orangnya nyebelin ya atau apa begitu ya. Nah, hal inilah yang membuat otak kita menutup diri. Tapi kalau kita dalam situasi di mana ketemu orang yang memberi kita reward tuh nggak selalu hadiah gitu ya, tapi menyenangkan, bermanfaat. Kayak tadi Pak Sandi bilang, dapat insight, berdiskusi dengan atasan, rewarding gitu ya. Berarti Pak Sandi dapat yang kanan nih. Pak Sandi, boleh bantu baca yang kanan Pak Sandi? Ya Pak, siap. Siap, Oke, thank you. reward states, innovation and collaboration. Ketika otak merasa senang, orang senang berlama-lama mendengar, berdiskusi, dan berkreasi. Yes, thank you. Gitu ya. Jadi ternyata di otak kita inilah letaknya nih, apakah peserta kita menikmati proses belajar bersama kita, baik kita itu sedang mengisi seminar, webinar, kita instruktur, penyuluh, guru, trainer, leader gitu ya, atau sales kepada customernya gitu ya. Apakah ini bermanfaat atau menyenangkan nggak? Kalau tidak, dia pengen cepat-cepat selesai, bosen, dan pengen cepat-cepat menjauh begitu ya teman-teman ya. Nah, hati-hati dengan attention span. Attention span mungkin ini beberapa ada yang familiar, adalah lamanya waktu seseorang fokus pada kegiatannya tanpa pikirannya beralih atau terdistract gitu ya.
Coba, dari kita mulai tadi, pikiran Anda udah beralih kemana-mana tuh. Sayuran, mungkin ya. Ada yang mikirin abis ini mau kemana, ada yang mikirin apa, segala macam gitu ya. Nah, ada buku judulnya sama, Attention Span. Oke, yang nulis adalah Gloria Mark. Nah, saya mencantumkan ini juga, beberapa fakta dari buku ini, di buku saya. Ketika di kantor, orang bekerja tanpa terganggu hanya 10,5 menit. Hanya 10,5 menit. Kalau di kantor, ya, lagi ngetik, ngitung-ngitung, bikin apa, ya, dan lain sebagainya, fokus sebelum terganggu oleh tahu bulat digoreng dadakan lewat, bos nelfon, email masuk, ada yang ngajak ngobrol, ada yang nanya segala macam. Jadi Ibu Gloria bilang di kantor sekitar 10,5 menit. Tapi di layar gadget ketika kita lagi lagi ngetik WhatsApp atau ketika lagi ngelihat layar di laptop gitu ya, ternyata fokus kita makin pendek dan jauh lebih pendek, yaitu 47 detik. Nah, ini yang menyebabkan para YouTuber, kalau Bapak Ibu perhatikan para YouTuber, podcaster gitu ya, itu menggunakan ilmu ini. Kecuali kalau model YouTube-nya ceramah ya. Jadi kayak misalnya Renald Kasali, emang modelnya begitu, banyak ngomong gitu ya. Gita Wirjawan, banyak bicara gitu ya. Nah, Mahfud MD ya model begitu gitu ya. Tapi biasanya yang lain itu pakai hukum 47 detik. Bahkan mereka kalau di YouTube gitu ya, kayak Mr. Beast, kayak siapa itu ininya anak saya soalnya channel-channel Gen Z gitu ya. Itu biasanya dalam waktu 10 sampai 15 detik pasti layarnya berubah. Entah ada tulisan muncul, entah ada video muncul gitu ya, insert sebutannya. Karena mereka menggunakan layar gadget. Makanya hukum 47 detik bahkan lebih cepat lagi itu penting untuk tetap membuat penontonnya tertarik gitu ya atau terhipnotis. Tapi sedangkan kalau kita dalam konteks pelatihan offline di dalam kelas, nah 10,5 menit yang biasanya saya pribadi jadi patokan. Kenapa? Karena di kantor 10,5 menit kita masih bisa fokus sebelum kehilangan fokus kita gitu ya. Nah, oleh karena itu ada poin berikutnya ya. Poin berikutnya tentang jebakan-jebakan otak adalah otak itu butuh kaitan dalam memahami. Butuh kaitan dalam memahami. Contoh misalnya, teman-teman, yuk kita ke Museum Gajah. Museum Gajah. Museum Gajah di mana ya? Ya, kalau kita kasih arahan mungkin bingung. Sudirman terus ini mungkin lebih jelimet. Kita bisa bilang, tahu gedung MK nggak? Nah, sejajaran itu deh. Atau misalnya gitu ya. Atau tahu gedung TVRI nggak? TVRI apa RRI ya? Saya lupa gitu. Nah, gitu ya. Jadi poinnya adalah sebut sesuatu yang familiar bagi dia untuk memulai pembelajaran baru gitu ya. Oke, tahu kuda Bundaran HI misalnya gitu ya, atau tahu Monas, nah itu seberangnya Monas, Museum Gajah. Nah gitu ya. Jadi ini sekedar alat bantu saja bahwa otak butuh kaitan dalam memahami. Kalau tidak ada kaitannya, kaitan itu maksudnya hook gitu ya, hook ya, untuk bisa memulai sebuah pembelajaran baru. Nah, yang menarik juga adalah kenapa sih peserta bosan? Satu, situasi monoton. Kedua, kurang tantangan. Ketiga, membutuhkan hal baru. Keempat, kurangnya otonomi. Dan kelima, kondisi psikologis tertentu seperti ADD atau ADHD. Nah, itu yang nomor 5 itu di luar kendali kita banget tuh ya, karena perlu penanganan shadow teacher gitu ya, atau psikolog ya dan lain sebagainya. Tapi kita fokus dulu yang di 1, 2, 3, 4 lah ya. Kita harusnya sih bisa ya membuat situasi tidak monoton. Kita juga harus bisa menyesuaikan tantangannya terlalu gampang atau terlalu sulit atau yang pas gitu ya. Membutuhkan hal baru dan kurang memberikan peserta otonomi. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Jadi singkatnya, jebakan-jebakan otak ini begini teman-teman ya. Bahwa kebutuhan peserta butuh orang yang dipercaya. Kalau enggak, amigdalanya alarmnya akan bunyi tuh amigdala tuh. Ding 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 ding, sehingga orang merasa harus fight atau flight dalam pelatihan kita atau dalam sesi kita. Nah, supaya mereka bisa berpikir jernih, mengolah informasi atau memahami materi yang kita sampaikan, berarti yang bisa kita lakukan adalah membangun hubungan yang baik sehingga di mata peserta kita orang yang aman bagi dia dan tentunya bermanfaat memahami kebutuhan. Yang kedua, attention span, saya sederhanakan saja. Attention span 10 menit sebelum peserta pikirannya kemana-mana sehingga konsentrasinya bisa lebih fokus. Apa yang bisa kita lakukan? Bicara atau ceramah atau lecturing tidak lebih dari 10 menit. Biasanya 1 sampai 5 slide gitu ya, tergantung slide-nya banyak materi atau enggak. Kalau saya hitung-hitung 3 slide lah kalau materi-materi saya itu ya, biasanya 3 slide harus ada perubahan atau pendekatan yang berbeda. Yang ketiga, pembelajaran yang mudah dipahami, gunakan contoh mereka atau dipraktekkan. Makanya perlu role play gitu ya, perlu role play. Dan ternyata role play itu tidak hanya sekedar role play loh, harus ada sebelum role play, selama role play, setelah role play. Apa yang harus dilakukan? Di buku saya sih dibahas gitu ya. Dan yang terakhir, sesuatu yang tidak membosankan. Metode pembelajaran yang beragam. Sehingga orang nggak sempat bosan udah menerima stimulus baru lagi ya, kegiatan baru lagi. Ini akan kita bahas berikutnya. Jangan heran kalau teman-teman melakukan hal ini, jangan heran peserta bisa komen begini. Ini peserta saya nih ya, training 2 hari berasa 2 jam. Ini walaupun agak lebay, tapi paling tidak ini mencerminkan perasaan dia gitu ya. Bahkan ini komen dari beberapa orang gitu ya, karena mereka satu angkatan. Yang kedua, awalnya sulit mencari peserta. Batch selanjutnya antri peminat gitu ya. Karena saya pernah mengadakan untuk buruh, bayangin buruh sosialisasi value perusahaan. Waduh, ada 4 batch. Jadi batch pertama, kedua, ketiga. Batch pertama susah, nggak ada yang daftar, harus dipaksa dulu. Batch kedua, ketiga, keempat numpuk semuanya, antri. Kenapa? Karena saya menggunakan prinsip-prinsip 4 di atas ini loh. Orang yang dipercaya, attention span 10 menit, pembelajaran yang mudah dipahami dan sesuatu yang tidak membosankan.
Oke, teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan pertama, membangun hubungan baik. Ini saya ambil dari buku Ken Blanchard, judulnya Trustworth. Kenapa sih orang mempercayai orang lain? Rumusnya A, B, C, D. C, D ini adalah A-nya able, B-nya believable, C-nya connected, D-nya dependable. Jadi kita bisa dipercaya oleh orang, masuknya jalurnya bisa lewat able, bisa lewat believable, bisa lewat connected, bisa lewat dependable, atau bisa lewat beberapa dari 4 ini gitu ya, digabung. Nah, able itu apa sih? Menunjukkan kompetensi. Bapak Ibu, kita memang ketika sebagai pembicara atau memimpin rapat atau sebagai trainer gitu ya, harus nunjukin bahwa memang kita kompeten. Caranya gimana? Ya belajar, ya latihan, materi kita apa, ya itu latihan gitu ya. Lalu kemudian peserta yang belum kenal kita tentu akan menilai. Kita menjelaskan dengan baik nggak ya? Kalau ditanya, kita menjawab dengan meyakinkan nggak ya? Gitu ya. Nah, yang kedua B, believable. Dapat dipercaya. Biasanya ini dilihat dari tindak tanduk kita, ya. Cara kita menghormati pendapat yang berbeda, cara kita menghormati orang yang terlambat, misalnya gitu ya. Jangan nyindir-nyindir gitu ya. Cara berkomunikasi yang tidak menyebalkan, seperti contohnya jangan nyindir gitu ya. Atau jangan menegur tapi di depan orang banyak dan lain sebagainya. Nah, C, connected. Connected adalah nyambung, pendengar yang baik, berempati, menggunakan topik yang relate bagi peserta. Nah, di sini yang penting untuk memahami siapa peserta kita. Oke, jadi connected, nyambung. Enak deh ngomong sama dia, kenapa? Nyambung. Nah, kan gitu ya. Jadi kita percaya sama dia. Dan D, dependable, dapat diandalkan. Memegang janji. Oke, kalau jam 10 break. Kalau jam 4 selesai. Kalau ada nanti sesi tanya jawab, kasih ini memegang janji. Menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah, ya, dependable. Ini adalah sekedar contoh saja bagaimana cara kita bisa dipercaya oleh peserta, dekat dengan peserta, peserta mau terbuka kepada kita. Nah, poin kedua adalah attention span 10 menit. Bicara tidak lebih dari 10 menit, habis itu ganti pendekatan. Nah, di sini nyambung nih metode beragam. Teman-teman semua, saya kurang lebih mencoba mengidentifikasi metode-metode belajarnya apa aja sih ya. Satu, saya ulangi ya. Pertama ceramah. Ceramah itu lecturing. Kita menasehati, memberi tips gitu ya kan, kita yang ngomong. Yang kedua, biarkan peserta yang ngomong. Entah itu berbagi pengalaman, berbagi pendapat. Sesi tanya jawab bisa, diskusi dan presentasi bisa, storytelling bisa, video, main game, pembahasan kasus, role play atau quiz ya. Paling tidak 5 ini yang terpikirkan oleh saya yang sebenarnya bisa diracik sedemikian rupa sehingga kita bisa memberikan sebuah tayangan. Kalau luring itu tayangan ya. Kalau daring ya dalam jaringan atau online itu tayangan, tapi kalau tatap muka sebuah proses belajar yang menyenangkan. Contoh. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Sebelah kiri dan kanan bedanya apa sih? Sebenarnya ini buat memudahkan saya saja. Semua yang kiri kita yang bukan. Ini berpaku pada ngomong gitu ya. Kita yang ngomong, peserta yang ngomong gitu ya, segala macam. Nah, di sebelah kanan lebih beragam lagi. Ada video game, kasus, role play atau quiz gitu ya. Quiz itu bisa macam-macam lagi. Kalau online bisa pakai banyak aplikasi gitu ya. Dan itu sangat-sangat menarik. Offline juga bisa pakai banyak aplikasi. Jadi kayak Mentimeter, kayak Quizizz, kayak apa segala macam. Oke, ini sekedar contoh aja. Misalnya, biasanya kalau saya ngajar 1 hari, saya bagi menjadi 4 sesi. Begitu ya, biasanya kan begitu ya teman-teman ya. 4 sesi, misalnya dari jam 8 sampai jam 10, istirahat 15 menit, masuk lagi sesi kedua, 10.15 sampai jam 12, istirahat 1 jam, masuk jam 1 sampai 3, misalnya gitu ya. Istirahat lagi, lalu masuk lagi sampai jam 5, misalnya begitu. So, ini sekedar contoh saja. Anggap kita punya 10 kartu lah, ya, 10 kartu gitu ya. Nah, kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Tentu kita bisa urutkan seperti contoh begini. Misalnya, setelah pembukaan, setelah memperkenalkan diri, kita ceramah 10 menit. Ceramah itu maksudnya bicara satu arah gitu ya. Menjelaskan, mengingatkan, memaparkan gitu ya, menyampaikan, itu kita ngomong 10 menit. Maksimal itu juga ya, maksimal 10 menit. Bisa 1 slide, 2 slide, sampai 5 slide. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Peserta berbagi pengalaman, gantian. Ini contoh saja. Misalnya kita ngomong apa tentang bagaimana proses menjual sesuatu, pentingnya ini begini dan lain sebagainya. Terus kemudian kita tanya, siapa di sini yang punya pengalaman nggak enak dalam berjualan misalnya gitu ya. Minta 2-3 orang, itu juga sudah 10 menit biasanya. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi ceramah kita alias lecturing ya. Lecturing saya ubah jadi ceramah gitu ya. Oke, kita menjelaskan langkah-langkahnya, kita menjelaskan produk kita menjelaskan apa. Lalu kemudian kita bahas sebuah situasi atau kasus gitu. Apa yang bisa dilakukan, lalu diskusi dan presentasi. Sebenarnya yang menghabiskan banyak waktu adalah diskusi dan presentasi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak waktu, sempatkan untuk diskusi dan presentasi untuk pemahaman yang lebih dalam. Lalu kita lanjut lagi ceramah gitu ya. Lalu kemudian role play jika diperlukan. Biasanya role play, sedikit info saja. Biasanya sebuah pelatihan atau sesi yang membutuhkan skill set atau tool set itu pakai role play. Ya, role playing, di mana satu orang menjadi dirinya, satu orang yang lain bukan menjadi dirinya tapi menjadi orang lain, seperti customer, seperti bos, seperti rekan kerja yang lain dan lain sebagainya. Role play. Sekitar 15 menit, tentu ada insight-nya dan yang terakhir tanya jawab. Yes, ini jadi satu sesi 120. Tapi bisa juga satu sesi isinya 1,5 jam. Misalnya begitu ya, mungkin ada pembukaan dari atasan, dari klien dan lain sebagainya. Kalau ini sekedar contoh, misalnya dimulai dengan ice breaking game. Oke? Lalu kemudian peserta berbagi pendapat tentang permainan atau tentang pesan dari permainan itu, lalu kemudian ada ceramahnya. Materi kita ini di sini nih. Oke, ada pesan-pesannya. Lalu kemudian peserta berbagi pengalaman bisa gitu ya. Ceramah lagi, ada video lagi, role play lagi, tanya jawab. Total sudah 90 menit. Ini satu sesi juga. Tapi buat teman-teman yang mungkin ada sesi 1 jam, bisa juga modelnya seperti ini.
storytelling 5 menit, cerita pengalaman kita, cerita pengalaman orang lain, atau satu kejadian gitu ya. Lalu peserta berbagi pengalaman 5 menit, ceramah 10 menit, video 10 menit, peserta berbagi pendapat 10 menit, ceramah 10 menit lagi, lalu tanya jawab 10 menit, itu jadi 60 menit. Nah, ini sekedar untuk menjaga perhatian peserta ke kita. Ingat, attention span maksimal hanya 10 menit. Oke, kita gunakan 1-5 slide. Kalau saya pribadi 3 slide, kasih stimulus yang berbeda, metode pembelajaran yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran yang mudah dipahami. Gunakan contoh mereka atau praktek. Nah, dalam konteks ini saya akan menggunakan atau membahas tentang teknik memfasilitasi. Fasilitasi diambil dari bahasa Yunani, fasilis artinya mudah. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Pertama, sebagai pihak ketiga. Nanti kita akan tonton video di mana fasilitator sebagai pihak ketiga di luar dari pembahasan. Oke, ibaratnya jadi moderator gitu ya. Jadi moderator mendiskusikan kasus atau dua pihak yang sedang sengketa atau berdiskusi dan lain sebagainya. Yang kedua, fasilitator sebagai proses expert. Artinya, dia harus tahu apa yang dia harus lakukan setelah ini, sebelum ini, apa yang bisa dilakukan. Jadi, timekeeper, oke, ini 10 menit, ini 3 menit, ini 30 menit, ya, proses expert. Lalu kemudian yang ketiga, fasilitator sebagai content expert. Nah, di sini, fasilitator diperbolehkan ngajar ya dalam konteks ceramah. Tapi, nanti kita akan latihan hal yang agak berbeda ya, tapi nanti kita akan coba ya. Yang keempat adalah fasilitator sebagai peserta, artinya fasilitator juga ikut berpendapat. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu bisa bercerita pengalamannya, lalu kemudian dalam situasi gini, fasilitator bilang, saya melakukannya seperti ini, bagaimana dengan teman-teman, bagaimana dengan peserta lain, gitu ya. Jadi biasanya fasilitator sebagai peserta itu untuk memanas-manasi atau untuk memulai, supaya peserta tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi 4 ini adalah peran fasilitator, silakan digunakan secara pas, tidak harus semuanya digunakan, tapi yang jelas ini bisa dipakai sesuai konteks situasi Anda. Oke, nah Bapak Ibu rekan-rekan semua kita coba latihan ya. Jadi kita menggunakan teknik ini semua nih, memancing pertanyaan, bertanya. Memancing pertanyaan itu maksudnya gini, oke ada pertanyaan, gitu ya. Kalau bertanya kita bertanya. Menurut kalian apa konsekuensinya ini? Menggali gitu ya, orang pesertanya menjawab, kita gali lagi. Kenapa Anda mengatakan hal itu gitu ya? Lalu kemudian mempertanyakan, kenapa pendapatnya seperti itu? Menantang pendapat. Kalau ini gimana? Ya kan, mengeksplorasi dan lain. Ini semua kalau di buku ada pembahasan namanya Socratic questioning namanya. Socratic questioning. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, kita mau coba praktek ini. Jika kita ingin menampilkan gambar ini, tapi pesannya ada 2, pentingnya merencanakan, yang kedua bagaimana cara melakukan perencanaan yang efektif. Gitu ya teman-teman. Menurut teman-teman, pertanyaan pertama apa nih yang bisa kita tanyakan kepada peserta kita? Pertama, kalau saya, tentu teman-teman bisa dengan cara teman-teman yang tadi ya, tapi kalau saya, saran saya adalah gali emosi atau kaitkan emosi mereka. Jadi dalam arti kaitkan tuh di hook gitu ya. Di hook. Jadi perasaan mereka dicolek dulu, ting, sehingga mereka bilang, "Oh iya, Pak." Terus pertanyaan kedua adalah, siapa di sini yang pernah dalam posisi seperti ini? Atau seperti gambar? Supaya peserta cerita, wah angkat tangan, gitu ya. Kalau mau lebih lama, minta 1-2 orang bercerita, situasinya seperti apa. Misalnya bilang, waduh waktu akhir bulan Pak, waktu akhir tahun Pak, wah waktu ini Pak, misal gitu ya, dia cerita pengalaman. Tapi kalau tidak, dari siapa yang punya pengalaman seperti ini, oh sepertinya hampir semua, atau semua dari kita ya, mengalami seperti ini ya. Kenapa sih hal ini terjadi teman-teman? Oke, ya, kenapa hal ini terjadi? Mereka berpendapat, lalu nanti kita tulis di flipchart bisa, di whiteboard bisa, atau kita dengarkan juga bisa, gitu ya kan. Lalu kemudian, teman-teman semua ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, apa yang harus dilakukan dong ya agar kita tidak terjebak dengan situasi seperti ini? Nah, di situ poin pertamanya, bahwa kita harus merencanakan, kita harus mengantisipasi, kita harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Poin ini dapat, poin 1 dapat, pentingnya merencanakan. Poin kedua, bagaimana cara melakukannya? Ya tinggal ditanyakan aja. Oke, teman-teman, menurut teman-teman berarti kita harus merencanakan ya. Nah, menurut teman-teman, gimana cara merencanakan yang efektif? Saran saya, ini ditulis pendapat peserta. Dari ditulis itu, kita simpulkan dari pendapat mereka. Kalau ada beberapa poin yang kurang, yang ingin kita sampaikan, boleh kita sampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Pentingnya merencanakan, bagaimana cara melakukan perencanaan. Oke, ada pertanyaan? Kalau di pelatihan public program yang tanggal 6 Desember, hari Sabtu, secara online, itu kita akan latihan per kelompok. Jadi setiap kelompok dikasih tugas, nah mereka harus group facilitation. Jadi fasilitatornya ada 2 atau 3 orang, memfasilitasi secara bergantian, mengelit pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka siapkan di breakout room gitu ya, supaya mereka bisa latihan memfasilitasi. Tapi yes, memfasilitasi ini yang namanya teknik ya, kayak keterampilan pada umumnya, kayak naik sepeda gitu ya, perlu dilatih terus-menerus sehingga kadang-kadang ada pertanyaan yang muncul merespon jawaban atau komentar dari peserta. Jadi sebelumnya kita tidak siapkan pertanyaan itu, tapi kemudian ketika pesertanya menjawab atau memberi komentar, kita bisa ingat dan gali lebih lanjut gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini akan membantu melibatkan peserta kita, teman-teman. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Pak, izin Pak bertanya, Pak Rino. Yes, boleh. Soal ini ya, fasilitasi ya. Ya, soal fasilitasi. Jadi gini, ketika misalkan kita sebagai trainer ya saat memberikan satu materi, terus kita juga sudah mencoba mengajak peserta itu lebih aktif ya. Dan ketika kita sudah berikan waktu
untuk bertanya, tapi pesertanya pada diem Pak. Apakah ada tips khusus atau ada kalimat yang lebih tepat agar si audiensnya ini dikasih kesempatan untuk bertanya bisa untuk lebih aktif gitu Pak? Oke, terima kasih. Makasih Kalau Pak. tadi diperhatikan di video, sebenarnya yang ibu itu mulai adalah meminta seorang mahasiswa bernama David untuk menjawab pertanyaan dia. Jadi di awal video dia cerita kasusnya, situasi dalam kasus ini seperti ini, lalu apa yang Anda akan lakukan, menutup tambangnya atau tetap membuka tambang. Nah, lalu yang dia lakukan bukan siapa yang mau berpendapat, krik, nggak ada yang jawab, dia langsung kasih mic-nya, bukan mic, nggak ada mic ya tadi ya, langsung, David, kalau kamu gimana David? Nah gitu ya, dari situ. Jadi boleh kita langsung tunjuk satu orang berpendapat. Tapi kalau dalam konteks, oke ada pertanyaan teman-teman, nggak ada yang mau nanya, kalau menurut kita, ya oke ini mudah dipahami, kita bisa move on, lanjut ke materi selanjutnya. Kalau tidak, kita bisa memastikan hal-hal penting tidak terlewatkan. Dengan cara apa? Saya sering bilang gini, kalau nggak ada pertanyaan saya nanya nih, gitu ya kan. Nah oke, ada yang disebut hukum 7 detik teman-teman. Hukum 7 detik. Jadi kalau kita bilang, oke teman-teman ada pertanyaan, nah 7 detik. Kalau nggak ada yang nanya berarti bisa jadi kita move on aja. Tapi kalau misalnya materi yang barusan kita bahas sangat penting, kita bisa cross check lagi dengan tanya jawab atau kuis atau apa gitu. Mudah-mudahan itu menjawab. Baik, terima kasih Pak Rino. Nah, tapi ya monggo. Boleh saya tambahkan nggak pengalaman saya? Oh boleh Mas, Ya, ya. silakan. Pengalaman saya ini selama ini kalau untuk membuat peserta itu aktif, saya berikan hadiah kecil, Nah, yes. atau berupa voucher misalnya saya sampaikan akan ada voucher sekitar 1.000 bagi peserta interaktif. Nah biasanya itu Yes. mereka cukup aktif ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fans. Yes. Ya nanti ketika kita ngebahas gamification itu juga bisa digunakan. Artinya diberi poin atau apapun reward. Oke. Masih ingat kan di pembahasan sebelumnya otak kita bagian otak mana yang bagian pendeteksi ancaman? Ayo, masih ingat nggak istilahnya nih teman-teman? Bagian otak mana? Frontal. No, bukan. Prefrontal itu berpikir. Nanti yang bisa bantu? Depan. Amigdal ya? Apa? Amigdal. Yes, amigdala. Terima kasih Mas Wayan. Makasih. Amigdala. Very good. Ya, nah maksudnya ketika kita berinteraksi dengan peserta pastikan sesuatu yang menyenangkan seperti reward. Nah, reward bisa bentuknya fisik, hadiah coklat, hadiah apa gitu ya, atau bentuknya poin. Nah, nanti poin ini yang nanti kita bahas di gamification. Makasih ya Mas Fans ya. Makasih juga penanyanya. Nah, teman-teman semua, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita bahas teknik memfasilitasi dan di bagian buku saya banyak bab membahas tentang teknik fasilitasi dari ada yang disebut facilitation rainbow, ada yang disebut Socrates questioning gitu ya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman akan mudah menemukan apa yang harus ditanyakan. Balik lagi tentunya ke objektifnya apa gitu ya. Kalau saya dulu di Dunamis, saya latihannya satu gambar ini, satu slide ini bukan harus selesai. Ya, diberi waktu 1 jam untuk satu slide. Pokoknya gimana caranya satu slide ini 1 jam aja. Nah, itu kita bisa ajak mereka diskusi, kita bisa ajak mereka apa gitu. Ingat loh yang seperti saya bilang tadi, diskusi dan presentasi itu cukup menghabiskan waktu. Jadi satu slide ini saja bisa 1 jam, bahkan lebih teman-teman. Jadi facilitator itu bisa menggunakan slide yang sedikit atau tanpa slide malah. Ini yang unik. Bahkan orang-orang introvert ya, yang nggak banyak bicara, nggak emosional seperti ekstrovert gitu ya, itu bisa jadi facilitator yang baik dengan teknik-teknik ini gitu ya. Oke, lanjut dulu. Yang terakhir, metode pembelajaran yang beragam. Ya, tadi kita sudah bahas ada 10 model metode belajar gitu ya, dan ada contohnya masing-masing. Tapi yang saya ingin angkat adalah ini teman-teman, storytelling. Nah, storytelling ini adalah pembahasan terakhir kita sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Tapi yang menarik dari storytelling ini adalah storytelling adalah bentuk pendidikan yang tertua. Ini kata penulis dari Amerika, Terry Tempest Williams. Dia bilang nenek moyangnya manusia tuh, gitu ya, menjelaskan, berpesan, mengajarkan ke generasi-generasi selanjutnya dengan storytelling. Bener nggak? Coba kakek nenek kita gitu cerita, iya nenek dulu ke sekolah waktu itu jalan kakinya jauh, terus makanya kita harus berangkat bareng teman-teman supaya nggak bosen, apa gitu. Dalam cerita itu, Pak Bimo juga bilang makasih ya, pada suatu hari, once upon a time dalam bahasa Inggris ya gitu ya. Nah, storytelling ini yang mau coba kita latih, oke? Masih logik. Storytelling ada pembaca saya gitu ya. Saya pilih yang 3. Cerita yang bagus, apalagi ketika kita bisa dilihat ya dalam konteks online atau offline, dibawakan dengan baik. Jangan lupa menggunakan ekspresi, intonasi, ada jeda juga gitu ya. Lalu alur cerita yang runut, dapat menggugah emosi dan ketertarikan peserta. Nah, ini langkah yang saya ambil dari buku Story Worthy. Ada 3 langkah. Oke. Langkah pertama adalah mulai dengan suatu tindakan. Pada suatu hari si Budi lagi ya, sedang pergi ke
sawah misalnya begitu ya. Jadi mulai dengan suatu tindakan, mulai dengan kata kerja dan langsung masuk ke dalam cerita Anda. Yang kedua, salah arah dengan sengaja. Wah, ini unik nih. Suatu cerita, bahkan novel atau video yang seru menggunakan misdirection. Itu maksudnya. Dalam bahasa Inggris, salah arah dengan sengaja membuat pendengar menganggap arahnya ke kiri. Coba, ingat deh film-film yang kita tonton yang menarik, biasanya kita sempat ketipu tuh. Kita pikir ini penjahatnya nih. Ingat deh, Harry Potter. Yo, Harry Potter. Siapa tokoh jahat di Harry Potter yang ternyata di belakangnya sebenarnya termasuk tim yang baik? Yo, walaupun di awal-awal kelihatannya kasar, curiga sama Harry Potter. Ada yang ingat? Silakan. Harry Potter. Mas Alphonse, emang ini ya, suka baca Harry Potter ya? Saya baca sama nonton, Pak. Oh iya, iya. Ya, Profesor Snape. Profesor Snape. Angkat tangan atau kasih reaksi ketika Anda nonton Harry Potter atau baca novelnya. Monggo, monggo. Si Mas Bimo, ya, ya. Kayaknya Mas Alphonse tuh ya. Harry Potter. Wah, Bang Dio juga nih ya. Ya, terima kasih. Iya, maksudnya di dalam video aja atau film, seringkali kita dibohongin oleh sutradara seakan-akan yang jahat ini ternyata yang jahat itu yang baik, misalnya begitu. Atau masalahnya ada di sini, ternyata masalahnya ada di situ. Itu yang membuat kita jadi penasaran mendengar dan kemudian wow di akhir cerita. Dan yang terakhir, berhenti sejenak sebelum pengungkapan. Setelah mendengar cerita Anda yang membimbing mereka ke arah yang sengaja Anda kelirukan, berhenti sejenak, lalu ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Sebelum sesi tanya jawab, saya mau storytelling dulu. Oke ya teman-teman ya. Ini sekedar contoh. Tapi tolong dipikirkan tekniknya. Saya akan kasih satu buku bertanda tangan di luar dari 2 e-book. Kalau tadi 2 e-book untuk peserta teraktif. 2 e-book. Kalau ini langsung fisik, tanda tangan tak kirim pakai JNE. Nyebut merek lagi. Buat teman-teman yang mau berbagi kisahnya lewat storytelling. Tapi sekarang saya dulu yang menceritakan kisah saya, oke? Dan biasanya ini saya ceritakan dalam sebuah konteks perencanaan karir, motivasi gitu ya, menemukan potensi dan lain sebagainya. Oke, ceritanya begini. Teman-teman, dari dulu saya memang suka bingung gitu menentukan cita-cita saya apa. Jadi waktu SMP, apalagi SMA, wah SMP saya juara-juara kelas. SMA, wah pergaulan, suka main ya kan, jadi belajarnya jadi kendor. Tapi kemudian harus lulus SMA kan, sehingga saya ngambil jurusan yang paling dekat dengan kehidupan saya. Bapak saya teknik elektro, om saya teknik mesin. Simpel aja, saya juga A1 atau IPA gitu ya. Lalu saya lulus SMA tahun 92, saya memilih jurusan-jurusan teknik. Diterimalah jadi teknik mesin. Begitu teknik mesin, saya nggak suka dengan ngurusin mesin. Lebih suka ngurusin orang gitu ya. Lalu kemudian luluslah. Setelah lulus, Krismon, kuliah lagi. Lalu kemudian luluslah di manajemen dari manajemen UI. Nah, teman-teman semua, kemudian saya kerja di dunia manajemennya. Saya pernah kerja di advertising, nggak betah. Saya pernah kerja di bank, nggak betah. Rupanya saya merasa nggak suka dalam situasi yang sama terus-menerus gitu ya. Apa mungkin bosanan kali ya? Apalagi ketika bentuknya itu disekat-sekat gitu kayak cubicle, koridor-koridor, dan lain sebagainya. Itu buat saya pribadi kok kayak nggak asik gitu ya, nggak enak atau nggak nyaman begitu ya. Tapi karena ya mesti nyari uang gitu ya, saya kerja juga. Tapi perasaan saya nggak happy loh. Pesan saya nggak happy dan saya saya ingat usia saya 26, 27 tahun gitu ya. Berangkat ke kantor perasaannya nggak enak, nggak asik, berat gitu ya. Lalu kemudian ada sampai di satu titik akhirnya saya resign tanpa sepengetahuan ibu saya. Jadi besoknya sudah nggak kerja lagi, tapi saya tetap keluar ke warnet zaman itu ya, waktu tahun 2003, 2004 itu masih ada warnet ya. Jadi saya keluar ke warnet lama, tiba-tiba ibu saya nelpon ke kantor. Rupanya ada urusan gitu ya. Ke kantor saya gitu, dikasih tahu bahwa Rino udah nggak kerja di situ lagi. Waduh. Waktu itu zaman masih handphone ya, handphonenya masih jadul gitu ya, belum smartphone gitu ya. Saya ditelepon ibu saya, lalu kemudian saya ngerasa nggak enak banget gitu ya. Nggak enak banget. Rin, mama tadi telepon ke kantor, kata orang kantor kamu udah nggak kerja lagi di situ ya, gitu ya. Nah poinnya adalah pada masa itu saya ngerasa hidup saya itu nggak kemana-mana teman-teman. Dan itu berulang soalnya, saya masuk advertising nggak happy, saya keluar. Keren banget gitu ya. Keluar tuh belum ada pekerjaan, jadi nganggur lagi gitu ya. Terus kemudian masuk keluar lagi. Ada di satu titik di mana saya bingung apa yang saya akan lakukan dalam hidup saya. Akhirnya, yang saya lakukan adalah ke SD saya yang dulu. Jadi benar, karena nganggur kan, saya pergi ke SD saya yang dulu. Lalu saya berpikir, Rino kecil tuh sukanya apa ya? Oh, saya ingat bahwa Rino kecil itu selalu jadi orang yang pertama menyambut teman-teman barunya. Jadi kayak misalnya kita naik kelas 2, ada teman pindahan, naik kelas 3, ada teman pindahan dari sekolah lain gitu ya. Nah biasanya yang saya lakukan adalah saya menyambut teman-teman itu, ngobrol, ngajak makan di kantin. Biasanya kan anak baru suka nggak diajak main gitu ya. Saya tanya rumahnya di mana, saya kenalin ke teman yang rumahnya dekat rumah dia gitu ya, yang membuat orang lain nyaman.
barulah kemudian saya ngerasa bahwa oh oke, kayaknya saya cocoknya di dunia people development nih. Nah, mulai dari situlah kemudian saya mencari lowongan-lowongan kerja di dunia HR maupun dunia pelatihan. Nah, dari situlah benar-benar saya perlu memperdalam tentang training ini, teman-teman. Dan ternyata ketika saya menemukan bahwa ada loh pekerjaan ngajar gitu ya, dan tekniknya begitu, benar-benar saya menikmatinya. Dan itu yang membuat apapun yang saya lakukan jadi menyenangkan paling tidak buat saya. Sehingga peserta juga merasakan energi positifnya dan itu menyenangkan bagi mereka juga. Oke. Itu cerita kisah saya. Bagaimana saya kemudian masuk ke dunia training. Nah, teman-teman semua, storytelling kalau mau untuk saat ini 5 menit cukup. Oke, siapakah yang mau berbagi cerita apa saja yang pesannya berhubungan dengan pelatihan yang Anda bawakan? Silakan. Saya ikut. Woi, siapa nih? Saya Budi. Wah, Pak Budi Budi Haji. PAJ. Oke, Budi Pak Budi. Haji, Pak Budi Haji, silakan. Pak Budi, Belajar monggo, ya, apa Pak Rino, yang ya. mau diceritakan? Silakan. Baik. Untuk storytelling ini kan sebetulnya sangat luar biasa. Karena dulu waktu saya kecil, itu kalau orang di Bandung itu senang dengan wayang golek, Pak Rino. Oke. Ya, Nah, jadi Pak Budi. Iya, Pak. Iya, Pak Rino. Pak Budi ceritanya ke semua peserta di sini, jangan ke saya. Jadi Ah, jangan baik, nyebut Pak Rino gitu ya. Oke, teman-teman gitu ya. Nah, begitu ya. Baik, Jadi baik. anggap Bapak sebagai trainernya. Silakan, Pak Budi. Oke, luar biasa ini. Latihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya adalah seorang yang termasuk pendiam di kelas. Baik waktu tingkat SD, SMP, SMA, tidak termasuk orang yang bersedia untuk tampil di depan gitu. Nah, ke bawah pada saat kuliah pun, apabila saya diminta oleh dosen untuk bicara di depan, ngomong di depan umum, di depan kelas gitu, begitu nama saya dipanggil, Budi, kamu ke depan gitu. Itu teman-teman semua, jantung saya itu tiba-tiba berhenti gitu. Itu seperti lomba lari, tiba-tiba kan saya dingin, pikiran jadi kemana-mana gitu, bingung gitu, harus ngomong apa gitu. Nah, saya selalu berpikiran yang dengerin itu lebih pintar dari saya. Saya pasti salah kalau ngomong, harus hati-hati gitu kalau ngomong sama mereka. Saya pasti akan kelihatan bodoh di depan mereka gitu. Nah, saya pikir yang hebat bicara itu hanya orang tertentu saja yang lahir dengan bakat, yang percaya diri sejak kecil. Sedangkan saya untuk berbicara pun pada saat itu agak sulit. Nah, setelah saya banyak mendengarkan storytelling dari cerita-cerita wayang, gitu, di mana satu orang dengan orang dalam bisa bicara kepada dia dengan begitu indahnya, dengan berbagai macam suara, dan karakter A, karakter Gatot Kaca, atau Sri Kandi, gitu, dengan berpindah-pindah suara, kok hebat sekali gitu, dan membuat orang terhibur. Saya kok pengen seperti itu. Harus seandainya saya bisa punya kayak begitu, korelasinya dengan saya takut untuk berbicara di depan umum, itu akan bisa terselesaikan. Nah, teman-teman semua, sampai suatu hari ada suatu momen yang membuat merubah semuanya. Saya sedang diminta mempresentasikan sesuatu ya, padahal saya masih merasa tidak layak. Ketika maju, saya melihat satu persatu wajah orang-orang di depan saya. Dan tiba-tiba terlintas satu kalimat yang sederhana bagi saya. You are good, but I'm also good. You are good, I'm good too. Gitu. Nah, kalimat itu seperti menampar rasa minder saya. Saya sadar bahwa orang lain memang hebat. Mereka punya ilmu, punya pengalaman, punya kemampuan, tapi saya juga punya sesuatu. Saya punya perjalanan, saya punya pengalaman, saya punya ilmu, saya punya diferensiasi dibandingkan yang lain. Saya punya sudut pandang yang unik, saya punya pengalaman hidup yang berbeda. Nah, di saat itulah saya merasa untuk bicara di depan orang, saya tidak harus menjadi orang yang paling pintar. Saya hanya perlu menjadi diri saya, versi terbaik saya. Sejak hari itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang mendengarkan, setiap kali saya maju ke depan, saya bisikan ke dalam diri saya. Mereka hebat, saya juga hebat. Orang di depan saya baik, tapi saya juga termasuk orang baik. Saya tidak datang untuk menyanyi, tapi saya datang untuk berbagi. I'm going to share knowledge with others. Saya tidak perlu sempurna, saya hanya perlu dengan satu ahli ikhlas kepada diri saya sendiri. Dan anehnya, ketika mindset saya itu berubah, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya itu berubah. Suara saya lebih stabil, pikiran saya jernih, dan yang paling mengejutkan, orang bilang, Pak, Bapak menjelaskan enak sekali, katanya gitu. Pak, cerita Bapak inspiratif, katanya gitu, untuk penyampaiannya. Dan Pak, lain kali tolong isi materi lagi ya. Nah, dari situlah Bapak-Bapak sekalian, akhirnya sampai sekarang saya sudah pensiun di salah satu BUMN. Sekarang saya masih sering menjadikan sebagai mentor untuk menjadi pembicara atau menjadi mentor pembimbing ya bagi BPS ya, Biro Pendidikan Sarjana untuk karyawan-karyawan yang mau masuk ke perusahaan saya dulu selama ya beberapa bulan direkrut sampai dengan sekarang. Nah, jadi bukan karena bakat, bukan karena kehebatan, tapi karena satu mindset. You are good, but I'm also good too. I'm also good. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah berapa tahun jadi trainer atau ini apa instruktur? Hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Oh gitu ya. Jadi sebelumnya bukan trainer nih ya?
Bukan, saya sebagai pekerja biasa ya. Baik, Tapi baik, dulu Pak. mungkin Terima kasih, sama-sama terima Pak kasih. Putra sering ikut ISO ini, kemudian mau tidak mau juga mensosialisasikan embedded ke dalam satu ini, kemudian dalam rapat-rapat ini, dalam rapat-rapat kemudian juga sering ngisi terkait dengan sosialisasi ISO gitu. Nah itu akhirnya itu melekat dan sekarang alhamdulillah banyak orang yang dari feedback yang saya terima, saya terinspiratif, saya semangat dan saya akan berubah. Nah kayak gitu-gitu membuat saya jadi percaya diri. Demikian Pak, Yes. terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu buku buat Pak Budi P. Aji. Terima kasih Pak Budi Aji. Yeay. Terima kasih bukunya. luar biasa. Ya. Terima kasih. Nah, ini unik ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya sebuah kisah yang sederhana bisa dibuat menarik gitu ya dengan adanya sengaja disalah arahkan gitu ya. Salah arahkan tuh gini maksudnya. Kita bisa mulai memaparkan sesuatu yang positif, kemudian negatif. Seperti ada peserta pelatihan saya nih, kalau Bapak Ibu ikut pelatihan saya, ada yang cerita. Jadi setiap orang diminta cerita dengan jalur itu. Ada yang cerita bahwa teman sekolah dia, wah dari keluarga yang mampu, prestasinya bagus, waktu kecil sering main ke rumah dia dan lain sebagainya, segala macam gitu ya. Mulai dari bagus, kuliahnya juga oke, nilai-nilai bagus segala macam. Pada satu siang dia mengajak teman-temannya untuk ini karena kuliah ya, belajar bareng di kos-kosannya gitu. Lalu kemudian ketika teman-temannya datang, terus diketok-ketok nggak ada yang dibuka, nggak ada yang ngebuka, padahal udah janjian, dilihat di dalam kamarnya dari jendela, ternyata dia udah gantung diri. Ternyata dia depresi, ditekan oleh keluarganya, yang milih jurusan juga mau orang tuanya gitu ya. Dia berusaha seumur hidupnya jadi anak-anak baik, nggak berani melawan dan lain sebagainya, tapi ternyata bomnya di akhir gantung diri. Jadi mulai bisa dengan sesuatu yang positif, deng, tahu-tahu negatif gitu ya, atau yang negatif, gitu. kesulitan, deng, naik ke positif gitu ya. Nah, kurang lebih modelnya seperti itu. Tapi tentu banyak teknik lainnya tentang storytelling, ada 7 pilar, ada apa dan lain sebagainya. Jadi itu banyak menarik sekali untuk dipelajari. Nah, oh ya, sorry, saya tadi janji untuk menjelaskan gamifikasi. Gamification sebenarnya bukan ilmu baru, teman-teman. Bermain bukan musuh dari belajar, bermain adalah partner belajar. Bermain adalah seperti pupuk bagi pertumbuhan otak. Ini tulisan seorang dokter yang nulis buku judulnya Play, gitu ya. Nah, ayo, ini permainan apa, ayo? Engklek the Frog. Setiap daerah kayaknya beda-beda nih ya. Pak, Beda-beda. permainan apa ini? Main sonda. Tuh, beda-beda ya. Yang ini apa? Nih. Lompat karet. Coba main karet. Yang ini apa? Ular naga panjang. Iya, ular naga panjang. Kalau ini apa? Tekan lubang. Iya, kalau di tempat saya pati lele nih. Saya nggak tahu di tempat teman-teman yang lain. Ini apa nih? Lom. Wah, ini. Ya, oke, apa karbit ya? Kalau ini apa? Yang ini apa? Jongjang. Inggris. Egrang ya. Nah, kalau ini permainan apa nih? Nah, ini jadul juga nih. Permainan apa nih? Pac-Man. Pac-Man. Ya, Pac-Man. Kalau ini udah nggak asing lagi. Ular tangga. Nah, kalau tadi kita ngomong attention span itu 10 menit, kalau kita bermain, attention span kita bisa lebih panjang loh. Benar nggak? Bahkan orang dewasa, ada yang masih main game. Betul ya? Game online gitu ya. Dan itu bisa lupa waktu tuh. Diomelin sama istrinya, baru kemudian selesai tuh gamenya gitu ya. Jadi, salah satu yang mempertahankan perhatian audiens Anda atau peserta Anda, salah satunya adalah dengan bermain. Atau paling tidak suasana bermain gitu ya. Nah, gamification adalah sebuah proses apapun ya. Belajar, belanja, dan ini digunakan oleh Facebook, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, memasukkan elemen bermain ke dalam situasi selain bermain. Itu arti gamification. Oke, memasukkan elemen bermain ke dalam satu situasi selain bermain. Seperti apa belanja? Kalau teman-teman ke Tokopedia atau Shopee atau Gojek aja gitu ya, ada kayak permainan muter apa gitu, roller gitu ya, atau ada emas, telur emas misalnya, telur emas dipecahin dapat hadiah apa gitu ya dan lain sebagainya. Itu juga gamification. Nah, kalau konteks kita tentu konteks belajar. Apa saja sih 8 elemen bermain? 1, misteri. Permainan biasanya ada misterinya. Lempar dadu, keluarnya di kapan? Keluarnya apa nggak tahu. Cangkulan, keluarnya apa nggak tahu gitu ya. Lalu apalagi petak umpet gitu ya, ada misterinya. Yang kedua, action, ada gerakannya, bergerak gitu ya. Yang ketiga, pasti ada tantangannya. Keempat, ada resikonya. Kelima, ketidakpastiannya, menang apa kalah gitu ya. Keenam, ada peluang untuk menjadi mahir. Ya, awalnya kita gagal, main game lagi, ya gagal lagi, main game lagi, makin mahir. Yang ketujuh, ada visible sign of progress, ada kemajuan, semakin dekat finish gitu ya. Yang kedelapan, emotion content, ada emosinya, sering dicela-cela gitu ya, ketawa, ya kesel, sebel dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan 1, 2, atau 3 dari 8 elemen bermain ini ke dalam konteks belajar. Contoh, misalnya, yang bertanya dapat 1 nilai, 1 bintang. Yang menjawab dapat 2 bintang. Nah, misalnya gitu ya. Lalu kemudian setelah setiap sesi, kalau tim yang atau orang yang paling banyak bintangnya akan dapat reward. Itu sebenarnya sebuah gamification, gitu ya. Nah, sekarang salah satu gamification. Yo, coba tolong tebak. Apa kesamaan dari yang di bawah ini? Kelelawar, lumba-lumba, singa, kucing. Yo, silakan. Binatang. Kurang spesifik. Mamalia.
Binatang mamalia betul. Begitu ya. Sip, mantap, mantap, mantap. Oke, satu lagi. Attention span, threat versus reward, amigdala hijack, bosan. Apa kesamaan dari? Dalam training. Oke, bukan? Ada lagi yang tadi kita bahas nih. Mungkin yang hadir dari pagi tahu nih. Fokus sih. Apa ya? Paling tidak ini di bab mana nih kita bahas nih tadi nih? Di bab mana? Learning mode. Otak sebelah Bukan. Bukan. 1, 2, 3. Jebakan-jebakan otak ya. Nah, ini sebenarnya gamification teman-teman ya. Jadi gamification itu bisa bentuknya fisik gitu ya, dikasih bintang, dikasih nilai atau apa. Oh iya, teman-teman siapa di sini yang pernah ikut pramuka? Angkat tangan. Saya pernah Nah, ikut. pramuka itu suka ada apa tuh yang diselampirkan itu? Lalu kemudian dapat sesuatu. Nih. Saya ada gambarnya nih. Ini loh teman-teman. Ini masuknya gamification loh. Nih. Loh, mana tadi? Ini dia. Ini Dapat pin. gamification loh. Nih, ini apa nih namanya nih? Apa? Emblem ini loh. Emblem ini adalah gamification ini. Cuma kita nggak nyebutnya gamification gitu ya. Nah, poinnya adalah membuat suasana belajar jadi lebih bersemangat gitu ya, lebih penasaran gitu ya dengan memberi poin-poin seperti itu. Nah, itu gamification. Nah, sedikit sharing, saya punya Instagram, produk-produk gamification saya bentuknya bisa macam-macam, ya board game, kartu atau yang giant floor game gitu ya. Ini dilakukan di banyak tempat. Di sebelah kanan tuh yang besar di lantai itu di kantor pajak. Jadi ada kantor pajak di Sidoarjo membeli permainan saya untuk sosialisasi apa begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Maaf, jangan Pak Rino. lupa kalau ada webinar public program Sabtu 6 Desember dan 10 pendaftar gratis dapat 1 jam one-on-one coaching setelah webinar ini. Dah, materi saya selesai, balik ke Mas Alfon. Silakan. Baik Pak, Oke. terima kasih. Sekarang kita langsung masuk ke tanya jawab ya Pak, soalnya udah Yes. jamnya sudah lewat ya Pak. Oke. Silakan bila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa Kita langsung. mungkin mulai dari yang sudah ngetik ya. Tadi ada pertanyaan tentang apa bedanya pelatihan sebagai trainer atau training antara non BNSP dan BNSP ya kalau nggak salah. Ya, Siapa tadi yang nanya? Dari Pak Siapa Budi tadi? Aji Pak. Pak Budi aja ya, oke. Pak Budi, ya BNSP itu didirikan oleh pemerintah, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Banyak ya, sertifikasi jadi analis, jadi apa, salah satu jadi training. Kalau saya mengambil BNSP yang tatap muka. Jadi saya pernah ikut pelatihan BNSP tatap muka. Ada rekan saya di sini Samsul Rahman ya, waktu itu ikut pelatihan juga BNSP itu. Pak Samsul, BNSP pelatihan apa waktu itu ya, boleh cerita ya. Tapi pengalaman saya, kalau teman-teman ikut BNSP, materinya kita diajarin cara menjadi trainer, tapi kayak textbook banget gitu ya, textbook banget, jadi nggak mudah mencernanya gitu. Nah, mungkin itu pendapat saya. Sip. Ada pertanyaan kedua Pak? Bentar. Yang kedua dari Pak Daniel W Pak, Yes. bagaimana menghandle pertanyaan peserta yang kita tidak tahu sama sekali jawabannya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kita sebagai trainer Pak? Yes, terima kasih. Sebenarnya kalau bisa persiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mungkin muncul, karena nggak akan enak sekali kalau kita bilang saya nggak tahu jawabannya gitu ya. Kecuali kalau dia bertanya di luar konteks itu gitu ya. Jadi harusnya kalau kita lagi ngajar satu topik, kita perlu mengidentifikasi kemungkinan pertanyaan apa saja dan tentu mempersiapkan jawabannya sebelum kelas itu dimulai gitu ya. Nah, kalau yang ditanya itu bagian dari materi dan kita nggak tahu jawabannya, berarti salah kita nggak ngerjain PR-nya nih teman-teman gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu? Ya kita minta maaf, kita bilang nanti saya akan kasih jawabannya setelah istirahat, setelah pelatihan ini, atau kita minta nomor kontaknya untuk lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya di luar konteks yang kita ajarkan, dan sangat mungkin itu terjadi, dan sangat mungkin kita tidak tahu jawabannya, kita bisa bilang, oke, sepengetahuan saya begini gitu ya. Kalau saya nggak tahu, saya bilang, oke, Bapak Ibu, mohon maaf, pertanyaan itu kayaknya di luar dari pengalaman saya nih, jadi saya nggak bisa merespon. Atau kita bisa bilang, setiap organisasi punya aturannya sendiri-sendiri, yang saya tahu aturan di tempat saya begini, kalau di tempat Bapak saya nggak tahu gitu. Jadi lebih baik terus terang seperti itu. Jadi kerjakan PR dengan mempersiapkan pertanyaan yang mungkin muncul, kayak kita sidang skripsi aja gitu ya. Pertanyaan yang mungkin muncul apa, jawabannya kita harus siapkan sebelumnya gitu. Monggo, ada lagi? Ada satu lagi Pak, ya kalau udah di chat dari Pak Made Budiana. Berapa lama sebaiknya storytelling dilakukan? Oke, storytelling dilakukan biasanya tergantung kita ya. Kalau kita termasuk orang yang, kalau orang lain tuh, kalau kita ngomong orang lain dengerin gitu ya. Jadi ada orang-orang yang suaranya dari aslinya begitu gitu ya, terus ekspresi wajahnya gitu ya, itu menarik, itu bisa sampai 10 menit loh. Tapi 10 menit sebenarnya udah terlalu lama buat storytelling gitu ya. Biasanya sih 3-5 menit gitu. Nah, ada juga, saya pernah kenal trainer senior, 1 hari pelatihan, ceritanya nyambung. Pagi ada storytelling, siang storytelling kelanjutan dari ini, sore storytelling kelanjutan dari ini. Wah, itu hebat banget ya.
masing-masing cerita di pagi, siang, dan sore itu ada pembelajarannya. Artinya storytelling itu benar-benar perlu kita desain ini, kita persiapkan gitu ya. Dan termasuk waktunya juga. Seperti yang tadi kita udah bahas gitu ya, kita bisa masukkan storytelling di awal, di tengah, di akhir gitu ya. Itu sesuai dengan bagaimana kita sebagai sutradara membuat sebuah film mau dimulai seperti apa dulu. Karena saya pernah lakukan gini Pak, Bu. Baru mulai kasih kasus. Bapak Ibu, situasinya begini, apa yang Anda lakukan? Wah, ya tentu sedikit sekali yang benar gitu ya, baru kemudian dibahas. Nah, kenapa itu dilakukan? Untuk menggrab attention peserta gitu, atensi peserta. So, kemampuan kita untuk, kan ada 10 tadi ya, 10, ibaratnya 10 kartu yang kita mau lakukan yang mana dan disusun dengan rapih, dan itu membuat peserta jadi penasaran, next-nya apa. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Semoga terjawab Yes. pertanyaan dari Pak Mada Budiana, Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain punya pertanyaan, bisa langsung. Izinnya saya nggak mau bertanya, cuman mau share sedikit. Ya, boleh, siap. Kita lihat ini. Waduh, malu saya ini. Oke, Tahun ini berapa tuh, Pak? ini dari Bang Rino tahun 2009 ya, tanggal 31 Mei 2009, berarti 15 tahun lalu. Dan ini sangat berguna ketika saya masuk ke pandemi di satu resort, dan masuk di mana motivasi teman-teman nggak bagus, gaji dipotong 35-45%, dan ini saya gunakan sebagai modul untuk membangkitkan motivasi waktu itu. Waktu itu sempat kontak Bang, minta izin untuk sharing untuk employee, di mana ngapain kerja kalau terpaksa, dan nikmatnya apapun yang ada di sini itu saya share, dan akhirnya motivasi naik. Dan satu lagi buku yang saya terima tahun 2024. Papers. Wow, that's keren banget. Tapi anyway, makasih banyak, keren. Karena kita ketemu pada saat saya di Bulgaria as a Learning and Development Manager ya. Iya. Dan datang Bang sama Mr. siapa dari Dunamis. Iya, betul. Pak Nugroho. Highly effective managers People, selama 7 hari. Itu luar biasa. Dan akhirnya saya keluar dari dunia learning, masuk ke operation. Dan akhirnya ketika posisi di top level, waktu saya masih di Kayon pun, saya masih suka ngajar. Jadi kayak panggilan jiwa. Dan akhirnya buku-buku yang pernah saya dapetin, apalagi yang ini, saya jadi materi. Sehingga kadang-kadang orang kerja kan, dia carinya apa sih sebenarnya? Happiness itu something yang nggak bisa diukur, walaupun juga dapat materi yang berlimpah. Tapi keren Bang, lanjutkan, buku punya keren. Terima kasih banyak. Yes, terima kasih. Bisa ketemu lagi. Salam dari Oke, terima kasih banyak. Waduh, jadi nggak enak ini saya. Boleh closing statement atau gimana? Karena sudah azan, kita tutup ininya Pak. Tapi Baik. saya ini dulu ya Pak, closing dari NK dulu Pak. Nanti Baik. sepatah menutup dari Bapak juga ada ya Pak. Ya. Izin saya tutup ya Pak. Ya. Baik, izin saya infokan event kita dari pagi hingga siang hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun bila Bapak Ibu ingin mendapatkan modul yang berisi sertifikat, e-materi, 3 e-book dan rekaman webinar, Bapak Ibu ada sedikit biaya sebesar 150.000. Caranya cukup mudah, cukup scan barcode-nya dan akan terhubung dengan Mas Aldo. Ini 3 bonus dari kita, e-booknya, dan semua berhubungan dengan training atau learning. Tidak ada ini yang tertak, mohon Bapak Ibu bisa scan barcode-nya untuk memberikan evaluasi dari event kita di hari ini agar event-event selanjutnya ada perbaikan yang terkait dengan evaluasi Bapak atau Ibu. Karena cukup mudah, cukup scan barcode-nya. Ini juga ada barcode dari Linktree NK Indonesia. Dengan scan barcode-nya Bapak Ibu akan terhubung dengan sosial media yang dimiliki NK Indonesia seperti YouTube, website, LinkedIn, Instagram, WhatsApp channel, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Sebelum dengan Pak Rino penutup, izin ngambil foto grup ya Pak. Oh ya, boleh, silakan. Bapak Ibu bisa melihat foto grup di WhatsApp channel dari NK Indonesia. Izin yang bisa buka cam. Ditunggu ya Pak. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat hasil dari screenshot-nya bisa di WhatsApp channel Pak. Masih ditunggu ya Pak. Baik, saya ambil ya Pak. Kasih jempol buat Pak Rino mungkin bisa. Terima kasih Pak. Saya ambil 1, 2, 3. Baik, hanya 1 slide. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Pak Rino, terima kasih eventnya hari ini, ilmunya.